Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas perbedaan antara reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 1 ya, bagian dari termokimia. Nah, jadi tentunya ini akan sangat cocok sekali buat kalian yang terutama juga sedang mempelajari materi ini. Oke, di samping belajar materinya, perbedaan antara exotherm dan endotherm, nanti saya juga akan memberikan beberapa latihan soal untuk menguji pemahaman kita terhadap materi yang nanti akan kita pelajari. Oke, nah jadi bagaimana perbedaannya exotherm dan endotherm, bagaimana soal-soal maupun penyelesaian ataupun pembahasannya. Maka dari itu pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Oke, langsung saja saya mulai. Nah, exotherm versus endotherm. Ada juga yang buat exothermic versus endothermic. Nah, secara termodinamika berdasarkan perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, maka reaksi itu dibagi dua. Reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Nah, saya buat dalam bentuk grafik dulu ya. Nah, jadi yang pertama yang atas-atas ini adalah jika dihubungkan terhadap sistem dan lingkungan tadi ya. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih, sistem itu yang ini. Sistem itu yang ada di dalam wadah ini. Jadi yang kita amati adalah sistem. Sedangkan lingkungan ya di luarnya. Itu aja ya. Jadi yang cairan-cairan ini adalah sistemnya, sedangkan lingkungannya adalah yang di luar itu. Jadi kita bisa lihat nih tanda panahnya nih. Kan dia dari sistem menuju lingkungan. Sedangkan kalau dia yang kanan nih endotherm, lingkungan ke sistem. Oke. Nah, yang di bawah-bawah ini adalah versi diagram ya, diagram entalpi, diagram energi gitu ya, tingkat energi. Jadi ada dua versi. Nah, dari kedua ini saya buat beberapa kesimpulan perbedaan antara exotherm dan endotherm. Nah, yang pertama yang namanya exotherm adalah reaksi atau proses yang melepaskan kalor. Kalornya lepas. Sedangkan di sini yang di endo itu adalah reaksi atau proses yang butuh atau menyerap kalor. Lalu yang kedua, kalau dia di exo, nah ini kita bisa lihat tanda panah nih, heatnya, kalornya keluar kan dari sistem menuju lingkungan. Jadi SL. Sistem dan lingkungan ya. Jadi sistem menuju ke lingkungan. Sedangkan kalau dia endo, lingkungan menuju ke sistem. Oke. Nah, akibatnya apa? Ya kalau di exotherm karena dari sistem ke lingkungan ya entalpi sistem berkurang. Sedangkan kalau dia endotherm karena dari lingkungan ke sistem, maka entalpi sistem bertambah. Pada awalnya ini kan kalau dia di exotherm, sistem ini tuh lebih tinggi ya, lebih panas ya, lebih panas daripada lingkungannya. Makanya dia ngasih kalornya keluar ke lingkungan. Sedangkan kalau di endotherm di awalnya itu di dalam itu lebih dingin daripada di lingkungan, maka dia ambil kalor dari lingkungan. Kurang lebih begitu awalnya. Nah, kita mengenal sekarang namanya entalpi ya, perubahan entalpi. Entalpi itu biasanya kita sebut H, heat. Perubahannya adalah delta H. Oke. Delta H adalah selisih antara H produk kurang H reaktan ya. Nah, kita pakai tabel yang di bawah diagram ini. Kalau kita lihat exotherm, kita akan lihat di sini produk di sini. Ya, ini produk. Di sini tingkat energinya segini nilainya. Lalu di sini reaktan. Nah, delta H adalah produk kurang reaktan. H produk kurang H reaktan. Ini kan produk di bawah, reaktan di atas. Artinya energinya produk lebih kecil daripada reaktan. Jadi kalau lebih kecil kurang lebih besar, maka pasti hasilnya minus. Nah, jadi salah satu ciri reaksi exotherm adalah delta H-nya negatif. Ini paling gampang diamati nih. Ngecek delta H-nya aja, negatif adalah exotherm. Sedangkan kalau endotherm yang kita lihat lagi nih.
produknya di sini, sedangkan reaktannya di sini. Nah, produknya lebih tinggi dari reaktan, berarti P kurang R-nya pasti bernilai positif. Ya, jadi delta H positif itu adalah reaksi endotherm. Nah, contoh-contohnya, nah pasti banyak lagi contoh ya selain ini ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Pembakaran, oksidasi, netralisasi asam tambah basa ya. Respirasi, korosi itu adalah contoh-contoh reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Sedangkan fotosintesis, dekomposisi atau penguraian termal ya. Dan pelelehan itu adalah reaksi atau proses yang membutuhkan kalor. Lalu kalau dia dalam bentuk reaksi, bagaimana mencirikan dia eksoterm dan endotherm? Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit. Nah, untuk eksoterm seperti ini. C tambah O2 menghasilkan CO2 plus 394 kJ. Ini reaksi ini bisa ditulis begini. C tambah O2 menghasilkan CO2 delta H sama dengan min 394 kJ. Kalau kita lihat ini, kan udah ketahuan nih eksoterm. Cuma kadang versi yang atas ini juga sering muncul. Jadi kita harus paham ya cara membaca reaksi ini. Jadi C plus O2 menghasilkan CO2 ditambah kalor yang keluar. Jadi ini adalah kalor yang lepas atau yang keluar ya. Kalor lepas saya tulis dari reaksi ini. Jadi kalornya di kanan dia. Kalau versi buku banyakkan yang bawah, tapi sudah mulai juga muncul versi yang atas. Artinya kalau ada dua versi ini muncul, kalian harusnya bisa. Ya. Oke, lalu kalau kita lihat yang endotherm, ini dua versi ya. C plus H2 plus 226,8 kJ baru menghasilkan C2H2. Ini kan bisa kita baca gini. Jadi karbon dan hidrogen butuh 226,8 kilojoule itu ya. Kalor, ini kalor yang butuh atau kalor yang diserap untuk bisa menghasilkan C2H2. Atau versi lainnya ya ini 2C tambah H2 menghasilkan C2H2, delta H-nya plus 226,8 kilojoule. Nah, itu versi aja ya. Mau yang manapun harusnya nanti bisa dipahami. Oke, kurang lebih perbedaan antara eksoterm dan endotherm itu seperti ini. Jadi saya akan lanjut dengan memberikan beberapa latihan soal. Nanti kita akan cek ya apakah sudah nempel nggak tadi ya yang materi singkat tadi itu. Oke, perhatikan nomor 1 ya. Perhatikan reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Pelarutan urea, es mencair, fotosintesis, berkarat, pembakaran LPG. Yang mana yang reaksi endotherm? Endotherm reaksi yang menyerap atau butuh kalor. Oke, tadi pembakaran itu adalah endo. Pokok pembakaran endo. Pembakaran ekso karena melepas ya. Berkarat itu contoh dari eksotherm atau korosi ya. Fotosintesis kan dia butuh ya, butuh panas ya, butuh heat, butuh kalor. Butuh itu berarti endo. Es mencair ya nggak akan bisa mencair kalau nggak ada panas ya, jadi dia butuh. Demikian juga dengan proses pelarutan urea ya, dia membutuhkan kalor. Nah, jadi kalau yang ditanya endo adalah yang 1, 2, dan 3. Opsi yang tepat adalah yang A. Nah, nomor 2, nah ini mirip sekali dengan tadi itu ya. Oke, kita coba. Perhatikan reaksi-reaksi di bawah ini. Yang merupakan eksoterm yang mana? Yang melepas kalor. Cek nomor 1, 2CO tambah O2 menghasilkan 2CO2, delta H negatif. Nah, ini udah ketahuan nih, minus. Ya, delta H negatif itu udah pasti ekso. Lalu yang 2, nah ini kan udah kelihatan delta H positif, udah pasti endo. Jadi nomor 2 jangan dipilih. Nah, jadi opsinya tinggal antara B dan E. Ini kan versi pertama ya penulisannya, versi delta H. Kan satu lagi ada yang versi bukan delta H seperti yang tadi saya jelasin ya. 3. CO2 tambah SN menghasilkan SNO2 tambah C tambah 360 kJ. Nah, ini artinya adalah kalor yang lepas dari reaksi itu.
maka reaksi ini adalah reaksi exotherm yang melepaskan kalor. Nomor 4, N2 tambah O2 tambah. Nah, ini dia di kiri dia kan. Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan. Kalor yang dibutuhkan sehingga supaya reaksi ini berlangsung bisa menghasilkan 2NO. Nah, jadi reaksi ini adalah reaksi yang butuh kalor. Harus hati-hati juga ya. Kadang kan kita bilang reaksi pembakaran itu negatif ya, itu exo seperti yang nomor 5 tadi. Ada juga nanti reaksi yang plus O2 itu endotherm. Nah, beberapa case ya. Tapi kayaknya cuma case ini deh. Yang nitrogen tambah O2 itu ternyata reaksinya adalah reaksi endo. Karena N2 itu titik didihnya rendah sekali ya. Jadi walaupun dia tambah O2, reaksi ini malah cenderung reaksi yang butuh kalor. Oke. Nah, jadi harus hati-hati dengan kesimpulan. Kadang orang kan kesimpulan setiap tambah O2 pasti negatif, delta H-nya belum tentu. Mostly negatif iya, kebanyakan negatif iya. Oke, nah yang ditanya tadi mana? Exo ya, exo berarti 1 dan 3. Opsi yang tepat adalah yang B. 3. Beberapa persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana yang endotherm, yang butuh kalor. Kalau kita nggak hafal semua tipenya ini, ya paling tidak ada beberapa yang memang kita bisa hafal ya. Oke, kayak yang pertama itu kan ini adalah reaksi respirasi ya, atau pernapasan. Tadi kita sudah bahas juga ya, respirasi itu exo ya, melepas kalor. Lalu ini yang 3 ini adalah netralisasi, asam tambah basa. Netralisasi itu juga melepas kalor, exo. Lalu yang nomor 5 ini kan ini adalah fotosintesis. Kan dia butuh kalor kan, butuh panas ya, cahaya matahari itu kan untuk dapat berlangsung. Jadi endonya udah dapat 1. Dia tanya yang endo kan? Oke. Itu yang 3, 1 tidak ya. Nah, antara 2 dan 4. Ini CaO, kalsium oksida, tambah air, nanti dia akan juga melepaskan kalor. Ini adalah contoh reaksi exo. Nah, jadi yang ditanya endotherm ya, maka jawabannya adalah nomor 4 dan 5 atau opsi yang E. Ya kalau nggak hafal semua paling tidak ada beberapa yang hafal dulu lah ya. Oke, lanjut nomor 4. Kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditetesin dengan air. Lalu tabungnya jadi dingin. Nah, reaksi ini digolongkan exo atau endo. Nah, kalau kita pegang seperti ini, maka kita kan pegang pakai tangan ya. Tangan kita itu kan cenderung jadi lingkungan. Nah, kalau kita touch atau sentuh ini tabungnya itu, dan kita rasakan dingin, berarti kalor kita itu ketarik sama dia. Atau bisa dikatakan kalor dari tangan kita itu pindah ke sistemnya itu, ke kristal KNO3 yang tambah air itu. Ya. KNO3 plus air itu yang larutan itu. Jadi pindah ke situ. Nah, tangan kita kan tadi saya katakan adalah lingkungan. Ini adalah sistem. Jadi bisa dikatakan reaksi yang nomor 4 ini, proses yang nomor 4 ini adalah perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, yang lingkungan ke sistem apa? Endotherm. Gitu cara menganalisisnya ya. Endotherm adalah C dan D. Ada juga berarti exo-exonya buang. Nah, endotherm tadi saya juga bahas lingkungan ke sistem. Mana dia lingkungan ke sistem, berarti opsi yang tepat adalah yang dadu. Oke, slide last one, nomor 5, nomor 6 ya. Perhatikan perubahan energi reaksi pembakaran fosfor putih berikut ini. Fosfor putih, P4 tambah 5O2 menghasilkan P4O10. Jadi reaksinya itu P4 tambah 5O2 menghasilkan P4O10.
Ini reaktan atau pereaksi, ini adalah produk atau hasil reaksi. Ini reaktan, produknya di sini, delta H-nya ini. Berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, delta H pembakaran fosfor putih adalah, nah, jadi ini reaktannya itu lebih tinggi dari produk, jadi produknya lebih rendah. Nah, yang tipe seperti ini adalah reaksi exotherm. Ya, yang turun itu reaksi exotherm. Ya, karena kan produk kurang reaktan, hasilnya kan lebih kecil kurang lebih besar, minus ya. Delta H-nya minus nih, exotherm. Nah, lalu oke, kita bisa buang yang positif-positif ya. Nah, tinggal opsinya C dan E. Nah, tadi kan delta H adalah H produk kurang H reaktan. H produknya adalah E1. H reaktannya adalah E2. Jadi E1 min E2 bernilai negatif. Opsi yang tepat adalah yang C. Last one, perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan terjadinya proses endotherm yang mana. Oke, lihat nomor 1 dari 25 ke 20, berarti turun ya, atau kita bisa katakan kayak soal nomor berapa tadi, nomor 4, jadi lebih dingin gitu ya, lebih dingin. Ini menjadi lebih panas. Ini menjadi lebih dingin. Ini menjadi lebih panas. Nah, endotherm itu kalau dia menjadi lebih dingin. Kenapa? Karena kalau dingin itu artinya kita merasakan, artinya dia serap kalor dari kita. Misalnya kita pakai tangan. Ya, jadi perpindahannya adalah dari lingkungan menuju ke sistem. Maka yang tepat untuk proses endotherm adalah yang dingin-dingin. Berarti nomor 1 dan nomor, oh ini nomor 2-nya di sini, hati-hati ya. Oke, 1 dan 2. Oke, begitu ya. Sedikit tentang reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami ya, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada segala kesalahan ataupun kekurangan ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Python Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.